Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh amat mengasihi kami dengan kasih yang abadi. Di kesempatan hari ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tema pembacaan firman Tuhan hari ini adalah menghitung hari sisa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, satu hal yang harus disadari sepenuhnya bahwa semua manusia ada dalam perjalanan waktu. Perjalanan waktu ini adalah perjalanan yang sangat ketat dan absolut atau mutlak. Ketat artinya detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, dan hari ke hari berlangsung dengan tetap teratur, tetap dan tidak berubah. Satu hari masih tetap 24 jam, satu jam masih tetap 60 menit, satu menit masih 60 detik, dan seterusnya. Absolut atau mutlak artinya perjalanan waktu ini tidak ada yang dapat menghentikannya. Semua orang harus tunduk pada tatanan waktu ini. Fakta ini sesungguhnya merupakan realitas yang sangat dahsyat dan seharusnya menggentarkan jiwa kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang yang tidak tergetar oleh realitas ini pasti tidak mengerti kebenaran dan tidak mempersiapkan diri menyongsong hari kematiannya atau menyongsong hari kedatangan Tuhan Yesus. Sementara ada dalam perjalanan waktu, setiap kita telah memiliki porsi waktu yang sudah terbatas. Porsi waktu atau umur manusia yang diberikan oleh Tuhan berkisar pada 25.500 sampai 29.000 hari. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan bahwa setiap hari satu persatu hari hidup kita gugur dan tidak dapat kembali lagi, seperti daun kering yang jatuh ke tanah dan membusuk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perlu kita renungkan setiap hari. Ketika kita menutup mata untuk tidur pada malam hari, itu berarti satu hari telah dilewati. Kita telah kehilangan satu hari dari hari-hari yang masih sisa. Kita perlu menghitung dan merenungkan sisa hari yang masih tertinggal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, biasanya usia manusia berkisar 70 sampai 80 tahun. Kalau seseorang hari ini usianya 40 tahun, sisa waktunya sekitar 10.900 sampai 14.500 hari. Kalau seseorang hari ini usianya 50 tahun, sisa harinya 7.300 sampai 10.900 hari. Kalau seseorang hari ini usianya 60 tahun, sisa waktunya sekitar 3.650 hari sampai 7.300 hari. Kalau usia seseorang 70 tahun, maka sudah tidak lagi memiliki hari. Tetapi andai usianya sampai 80 tahun, maka ia memiliki sisa hari 3.650 hari. Perhitungan ini adalah perhitungan normal bagi mereka yang bisa mencapai usia tersebut. Namun kenyataannya yang bisa terjadi dan bisa setiap orang alami, belum usia 50 tahun banyak orang sudah meninggal. Bahkan tidak sedikit orang muda, remaja, dan anak-anak meninggal di usia dini. Dengan hal ini tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim bahwa sisa harinya masih panjang. Menghayati hal-hal ini seharusnya hati kita merasakan kegentaran dan ketakutan kepada Allah. Sebab fakta ini adalah fakta yang sangat dahsyat. Karena fakta ini maka manusia mengalami proses penuaan yang menuju kepada kematian.
Gejala dan tanda-tandanya adalah ketika rambut mulai memutih, gigi mulai tanggal, kulit mulai keriput, daya tahan tubuh semakin rentan, kekuatan fisik semakin lemah dan tubuh semakin rapuh. Kecantikan dan penampilan menarik lainnya semakin memudar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, gejala ini seperti sebuah alarm jam untuk membangunkan kita agar bersiap menghadapi hari kematian. Gejala-gejala tersebut merupakan lonceng kematian yang semakin hari semakin keras suaranya. Setelah kematian, manusia akan menghadapi penghakiman untuk menentukan nasibnya kekal. Penghakiman adalah realitas yang sangat dahsyat, sebab penghakiman tidak berbelas kasihan sama sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagi orang yang tidak mempersiapkan diri menyongsong hari penghakiman, hari itu merupakan hari yang paling menakutkan dan menegangkan, lebih dari segala ketegangan yang pernah dialami. Sebaliknya, bagi orang yang mempersiapkan diri menghadapi hari penghakiman, hari itu merupakan hari sukacita, sebab ia bukan saja yakin, tetapi ia tahu bahwa ia telah mempersiapkan diri untuk menghadap hakim yang agung. Sukacitanya melebihi segala sukacita yang pernah dialami selama hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menyadari fakta penghakiman yang dahsyat ini, mulai sekarang kita harus mempersiapkan diri menghadap tahta pengadilan Allah. Paulus mengatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Hal ini dapat kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Pertanyaan prinsip yang harus kita kenakan kepada diri sendiri ialah, apakah kita sudah berusaha sungguh-sungguh untuk berkenan kepada Allah? Sebab tanpa usaha yang sungguh-sungguh seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah, dan orang-orang yang tidak berkenan pasti ditolak oleh Tuhan Yesus. Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Ironisnya, banyak orang lebih mempersoalkan menghadapi hidup hari ini di dunia ini yang hanya sementara ini, dan itu merupakan satu kebodohan. Tetapi ini adalah irama hidup standar yang dimiliki hampir semua orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kiranya setiap kita semakin bijaksana mengisi kehidupan di kesempatan yang Tuhan masih percayakan, karena mentari yang menyapa kita pagi ini belum tentu kita temui esok pagi. Mari renungkanlah, setelah kematian mau tempat manakah yang akan kita lalui, atau di manakah akhirnya kita berada setelah kematian. Itu pilihan kita hari ini. Keputusan hari ini yang kita buat menentukan kehidupan kekekalan kita nantinya. Karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari percayakan diri kepada Kristus, serahkan hidup sungguh-sungguh kepada Kristus, menerima dan menjadikan Kristus satu-satunya Tuhan dan Tuan atas hidup kita, menjadi juru selamat pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Roh Kudus memetraikan kebenaran firman-Mu dalam loh hati kami, khususnya bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Doa hamba kiranya Roh Kudus mengetuk pintu hati mereka, agar mereka dengan sadar menerima Engkau sebagai Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi masing-masing. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, dan biarlah senantiasa setiap hari kami mempercayakan hidup kami hanya kepada Kristus. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Doa saya, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sampai jumpa lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.